Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa bi niyyati du'a wal qabul la hadratir rasul ali min anbiya wal mursalin jami'il malaikah bi sahabati wa jami'il a'immatin wa min al-ansar wa min al-qamar min awliya al-baldah والدينا معلمين من شيخنا جدتنا جدتنا وأنا ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام سلسلة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سديد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين أمين. واعلم أنه لا يصلح التقرب إلى الله تعالى إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح فيصير قربة لله من حيث إن للوسائل حكم المقاصد كمن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وبإتيانه أهله التسبب في حصول ولد يعبد الله تعالى. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan niat. Artinya kita di dalam kehidupan yang sangat singkat di dunia ini harus pandai-pandai memasang niatan-niatan yang baik. Karena selama kita ini mempunyai niatan-niatan yang baik, maka kita ini akan selalu ditolong oleh Allah ya, untuk melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan. Dan sebagaimana yang dulu telah disampaikan, bahwa amal perbuatan seseorang itu tergantung daripada niatnya, hasilnya pun juga tergantung daripada niatnya. Makanya kita harus selalu meneliti niatan kita ini sudah benar apa enggak ya. Apa saja yang perlu kita niatkannya. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ingin menerangkan ya, wa'alam ketahuilah annahu la yasru'u taqarrubu ila Allah illa bima syara'ahu ala lisani rasul minal faraid wan nawafil. Ketahuilah bahwasanya tidak baik mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah ya, melalui rasulnya. Artinya seseorang dalam mendekatkan diri kepada Allah itu tidak boleh buat cara sendiri, harus mengikuti syariat Allah yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 30 itu apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi gitu loh.
Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya orang bisa sampai kepada Allah, supaya orang bisa mendapatkan kecintaan Allah, ya, jalan yang harus ditempuh adalah melewati pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang telah dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal faraid wa nawafil, yang pertama adalah kefarduan-kefarduan, kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul itu yang harus kita laksanakan dengan sempurna. Jangan sampai kurang sedikit pun gitu. Jadi karena kewajiban-kewajiban ini ibarat orang dagang itu modal pokok gitu. Tidak boleh kurang sama sekali. Ya, seperti sholat wajib, ya, puasa wajib, zakat. Ini sama sekali tidak boleh kurang sedikit pun. Harus kita laksanakan dengan benar gitu. Ya. Sebab selama ini masih kurang, berarti kita ini masih ya apa? Punya utang gitu. Masih sangat rugi. Ya. Jadi atau orang sudah melaksanakan tapi keliru caranya, tidak cocok tata caranya, ya berarti tidak memenuhi syarat. Seperti sholat wajib setiap hari, tapi misalnya ya, tidak ngerti tentang tata cara wudhu yang benar, tidak ngerti tentang masalah najis, bagaimana, apa itu macam-macam najis, bagaimana cara mencuci najis. Nah, orang setiap hari sholat tapi tidak tahu tentang rukun-rukun sholat itu apa saja, perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat apa saja, ya masih belum bisa melaksanakan kewajiban dengan benar gitu loh. Ya, selama tidak tahu tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, selama orang tidak tahu tentang apa yang bisa membatalkan sholat, ya termasuk ya orang yang ya sholat supaya benar itu ya harus Fatihahnya harus benar-benar cocok gitu ya. Ruku sujudnya ya harus benar-benar sesuai dengan syariat ya. Itu yang pertama, kewajiban ini jangan sampai kurang sedikit pun gitu ya. Sekaligus di samping kewajiban-kewajiban harus kita laksanakan dengan sempurna, perkara yang dilarang oleh Allah ya, keharaman-keharaman harus kita tinggalkan secara keseluruhan. Jadi ini baru kita bisa dikatakan mendekatkan diri kepada Allah. Selama orang ini masih melanggar syariat, melakukan yang diharamkan oleh Allah ya, apakah itu kemaksiatan-kemaksiatan yang berhubungan dengan Allah ya, maupun maksiat kepada sesama manusia ya. Selama masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, orang ini masih belum dianggap melakukan ibadah, masih belum ya dianggap orang yang ahli ibadah. Makanya banyak di zaman Nabi itu diceritakan atau dipuji-puji orang tentang ibadahnya yang banyak, tetapi dia melakukan keharaman ya, seperti mengganggu orang, menganiaya orang ya, bahkan mengganggu hewan saja apa? Orang masih ibadahnya tidak dianggap gitu. Jadi supaya ibadah-ibadah kita ini benar-benar diterima oleh Allah, dinilai oleh Allah, kita ini harus juga meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ya. Jadi tidak bisa. Jadi syariat atau agama ini meliputi dua tadi, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis pesannya Nabi kepada sahabat Abi Hurairah, yang juga tentunya ini pesan untuk kita semua umatnya ini. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasul, pasti kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi menurut sabda Nabi ini, kalau kita ini kepingin jadi orang yang paling ahli ibadah ya, tidak cukup hanya menjalankan perintah,
Tidak cukup hanya melakukan kewajiban-kewajiban, tapi larangan Allah, larangan Rasul harus berusaha ditinggal secara total. Baru orang ini bisa dikatakan a'badan nas, menjadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi makanya tingkatan ya, meninggalkan larangan-larangan Allah ini lebih tinggi ya. Kalau melaksanakan perintah itu mungkin ya lebih ringan, semua orang bisa. Tapi kalau meninggalkan larangan-larangan Allah ini ya tidak mampu meninggalkannya kecuali orang-orang yang benar-benar imannya shadiq, imannya benar ya. Apalagi larangan-larangan yang bersifat batin ya. Seperti orang ya tidak boleh kedunyan ya, cinta dunia, tidak boleh rakus, tidak boleh suudzon, tidak boleh membenci ya, tidak boleh hasud dan lain sebagainya. Ini termasuk larangan-larangan yang harus ditinggalkan, dan ini justru termasuk yang sangat pokok ya. Artinya walaupun orang itu ahli ibadah, banyak ibadahnya, tapi ketika masih belum bisa meninggalkan larangan-larangan yang bersifat batin, misalnya ada suudzon, atau ada perasaan sombong, atau perasaan ujub, atau selalu pamer di hatinya, ya sama sekali tidak ada artinya itu ibadah-ibadahnya itu gitu. Jadi ini yang dimaksud ittaqil maharim, segala bentuk keharaman, haraman zahir, keharaman batin ditinggal, baru pasti orang itu walaupun mungkin tidak begitu banyak ibadahnya, tapi sudah cukup dianggap orang yang paling ahli ibadah. Sebaliknya ibadahnya banyak tapi masih tetap melakukan pelanggaran ya. Seperti kalau jualan tidak jujur ya, suka menipu, suka ngurangi timbangan, suka sumpah palsu. Ya, tidak ada artinya walaupun setiap hari tahajud, puasa setiap hari, tidak akan diterima itu. Ya. Jadi ini kenapa Nabi mengatakan jauhilah yang Arab, pasti kamu jadi orang yang ahli ibadah. Kemudian setelah kita ini sudah berusaha dan berupaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ya dengan sempurna, larangan-larangan Allah sudah kita tinggalkan dengan sempurna, baru kita ini meningkat ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah. Dan itu harus gitu. Jangan sampai kita ini hidup hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Kalau orang hidup ini hanya mengandalkan amal yang wajib, hanya berapa waktu yang dimanfaatkan untuk ibadah, padahal manusia diciptakan oleh Allah di dunia, tujuannya tidak ada lain kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56 ini. Tidak ada lain tujuan kecuali untuk ibadah. Nah, kalau orang itu hanya mencukupkan yang wajib, sehari semalam hanya 5 kali, berapa ini? Anggap katakan, wah sudah sholat yang sempurna sudah, walaupun ya 10 menit katakan, atau sama wiritanya 10 menit kali 5 hanya 50 menit ya. Tidak ada 1 jam ya. Terus yang 23 jam itu loh untuk apa gitu. Padahal kita ini diciptakan illa liya'budun, tidak kecuali untuk ibadah. Kok kita hanya mencukupkan yang wajib? Alangkah besar kerugian kita gitu. Kalau orang itu hanya mencukupkan yang wajib-wajib ya. Jadi masih banyak. Jadi di antara amalan wajib yang paling sempurna adalah sholat. Begitu juga kesunahan-kesunahan yang paling utama ya sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya minimal kita ini ya sholat rawatib itu ya. Jangan sampai kita ini tidak mau melaksanakan rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, qobliyah dzhur, ba'diyah dzhur. Kalau asar hanya ba'diyah, maghrib ba'diyah, isya qobliyah, ba'diyah. Itu harus itu ya.
Minimal itu ya. Terus juga ada sholat witir yang sangat-sangat dianjurkan ya, setiap malam. Sholat juga tahajud, sholat duha yang sangat ditekankan oleh Nabi, tidak boleh ditinggalkan. Itu harus gitu. Ya. Jadi walaupun kita tidak bisa seperti orang-orang solihin di zaman dulu itu sholat sunnahnya aja ratusan rakaat, ribuan rakaat, seperti Al-Imam Ali Zainul Abidin 1000 rakaat setiap hari. Sholat sunnah mutlak ya. Jadi orang sholat sunnah itu selama bukan habis asar ya, dan habis subuh jam berapa saja gitu ya. Itu boleh sholat mutlak ya. Sholat ya tidak ada niat, pokoknya sholat karena Allah, berapa rakaat pun boleh ya. Seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini juga amalannya sholat luar biasa. Setiap menghadiri majelis taklim itu sholat sunnah ratusan rakaat ya. Walaupun kita ini tidak bisa seperti mereka-mereka ini, ya minimal sholat-sholat yang sholat sunnah yang rawatib, sholat duha, sholat witir, sholat, ya minimal itu jangan sampai kita tinggalkan ya. Ini kadang-kadang kita ini sudah sholatnya aja masih belum khusyuk, kadang-kadang tergesa-gesa, sholat sunat tidak mau ya, ini alangkah ruginya gitu. Jadi setelah kita ibadah yang pokok itu sholatnya, yang wajib, sholat-sholat yang wajib harus kita jaga dengan baik ya. Terus setelah kita berusaha tidak sampai dalam kondisi apapun berani meninggalkan sholat, dan setiap kita sholat berusaha dihati-hati syarat-syarat dan rukunnya ya, jangan sampai kurang syarat yang wajib. Baru kita ini harus senang melakukan yang sunnah ya, sholat sunnah. Begitu juga puasa ya. Kalau orang hanya mengandalkan puasa wajib, masa setahun hanya sekali Ramadan tok ya, alangkah ruginya gitu loh. Padahal ibadah puasa itu termasuk ibadah yang punya nilai istimewa gitu loh, lain daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Di antara dari segi pahalanya tidak ada yang membandingi ibadah-ibadah yang lain itu. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada batasan pahala, kalau puasa ini tidak diberi batasan. Khusus as-shaumu li wa ana ajzibi, kata. Puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang balas. Apa hadis ini menerangkan puasa Ramadan? Oh bukan ya. Umum puasa ya, sebagaimana sholat itu ada sholat wajib, juga ada sholat-sholat sunnah. Puasa juga begitu ya. Tentunya puasa yang paling afdal ya puasa Ramadan karena wajib, seperti sholat itu loh ya, sholat wajib otomatis loh. Tapi ya setelah itu ya otomatis puasa-puasa sunnah ya. Di samping puasa itu ya akan menghasilkan pahala yang tidak diberi batasan oleh Allah, dan itu langsung Allah sendiri yang akan membalas khusus untuk Allah. Ini ada nilai lebihnya. Sekaligus dengan puasa itu orang akan mampu mengekang nafsu ya. Sehingga siapapun itu pasti merasakan dengan puasa itu pasti lebih bisa mengurangi dosa daripada tidak puasa. Dengan puasa itu lebih bisa enak dalam melaksanakan ibadah, ringan dalam ibadah. Semua orang pasti mengakui ketika perut lapar itu pasti lebih enak, lebih ringan melakukan ibadah dan bisa merasakan kenikmatannya. Jadi manfaat puasa itu luar biasa gitu. Ya. Jadi dengan puasa orang yang tadinya mungkin kadang-kadang suka marah, tapi dengan puasa bisa menahan marah. Yang tadinya mungkin orang suka ngomong yang tidak baik, dengan puasa bisa mencegah. Itu diantara manfaatnya. Makanya kalau orang itu senang di samping puasa wajib Ramadan, tapi senang puasa sunnah, pasti barokah, umurnya pasti barokah gitu. Ya. Makanya kita ini kan selalu berdoa minta umur yang barokah ya. Begitu juga apalagi dalam bulan Rajab seperti ini, yang doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Balighna rahmati Allah, berilah barokah. Barokah itu kebaikan-kebaikan yang banyak dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan bareng. Ya. Tentunya tidak hanya cukup doa gitu loh. Walaupun doa terusan tapi ya tidak mau meningkatkan amal ibadah, masih tetap maksiat. Ya, apa? Ditertawakan sama Allah gitu loh. Doa tapi harus dicocokkan gitu loh doanya itu. Salah satu gitu loh, supaya kita ini benar-benar mendapatkan barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban, yang otomatis puncaknya di bulan Ramadan, ya tentunya puasa gitu. Puasa sunnah. Ya. Jadi 2 bulan sebelum kita masuk Ramadan itu sudah terbiasa puasa gitu. Sudah terbiasa dengan puasa itu bisa meninggalkan maksiat. Dengan puasa itu bisa ringan ibadah. Terus nanti bulan Sya'ban begitu juga lebih meningkat lagi. Ramadan puncaknya. Jadi ibarat orang akan bertanding itu sudah latihannya mulai sekarang gitu. Latihannya mulai sekarang sehingga nanti tidak kaget sama sekali. Ya. Itu jadi tidak bisa kalau orang itu kepingin terrealisasi doanya barik lana fi Rajab, kalau tidak lewat puasa sunnah itu tidak bisa. Ya. Kadang-kadang ada itu orang yang mengatakan, oh poso Rajab kan dalile bid'ah. Nah ini jangankan itu puasa Rajab, yang mana bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang mulia ya, termasuk asyhurun hurum ya, yang dianjurkan meningkatkan amal apapun gitu loh. Sedangkan bulan-bulan selain bulan 4 yang dimuliakan orang puasa baik gitu loh. Baik karena dengan puasa itu orang bisa mengekang nafsu. Apalagi orang yang setiap hari sering maksiat, apalagi yang nafsunya muncak ya. Itu dianjurkan oleh Nabi secara umum gitu loh. Di hari kapan saja, di bulan apa saja ya. Apalagi di bulan yang mulia seperti Rajab ini. Kok ada yang mengatakan poso Rajab kan dalile. Itu ya, yang mengatakan itu karena malas puasa gitu ya. Karena malas puasa, cari-cari alasan begitu gitu ya. Nah ini ya, minimal kalaupun kita ini tidak bisa ya puasa setiap hari bulan Rajab ini, minimal kita ini sebagaimana dianjurkan dalam hadis, disebutkan dalam beberapa kitab. Dalam kitab An-Nasihat Diniyah juga disebutkan hadisnya itu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangnya Imam Ghazali juga disebutkan hadisnya ini. Minimal kita dalam bulan yang mulia seperti Rajab ini puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Setiap Kamis, Jumat, Sabtu itu ada anjuran khusus ya. Itu fadilahnya sangat-sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali ya. Disebutkan dalam riwayat seperti ibadah 70 tahun. Dalam riwayat lain kalau di kitab An-Nasihat Diniyah hadisnya, barang siapa yang puasa di bulan yang mulia seperti Rajab ini, Kamis, Jumat, Sabtu, ba'adahullahu minan nar, maka akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ya. Jadi kalau orang itu mau puasa sunnah, pasti barokah gitu. Pasti barokah umurnya gitu. Karena semua orang pasti mengakui dengan puasa itu bisa lebih mengurangi dosa gitu. Ya. Makanya Nabi ketika pesannya Nabi kan salah satu di antara sekian banyak hadis yang menerangkan tentang anjuran puasa ya. Di antaranya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu kawin silakan kawin. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena kawin itu lebih bisa memejamkan mata dan lebih bisa menjaga kemaluan. Terus kata Nabi, wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka supaya puasa gitu loh. Jadi puasa ini berarti mampu mengekang nafsu yang tadinya syahwat, ya, tidak bisa menjaga kemaluan. Dengan puasa orang bisa menjaga kemaluan. Yang tadinya orang jelalatan meripatnya apa? Ya. Karena belum kawin, dengan puasa bisa menjaga. Dan ini juga bukan hanya bagi orang yang tidak mampu kawin gitu loh. Walaupun orang sudah kawin ya, punya istri, punya suami,
Tapi kok masih tidak bisa menjaga maksiat mata, tidak bisa menjaga maksiat kemaluan, ya sama gitu loh hukumnya, gitu loh. Disuruh puasa, ya kan sama gitu loh. Intinya kan karena tidak bisa meninggalkan maksiat mata, tidak bisa meninggalkan maksiat kemaluan, artinya supaya bisa menjaga kemaluan tadi dengan puasa. Tapi kalau orang sudah punya istri kok masih melihat orang lain, masih syahwat kepada orang lain, ya berarti berlaku hadis Nabi ini. Bahkan walaupun istrinya 2 misalnya, istrinya 4, kok masih selalu maksiat mata, ya harus puasa. Cara kasarnya begitu gitu loh, supaya bisa menjaga gitu loh. Itu salah satu dalil secara umum ya, puasa itu pasti akan bisa menyebabkan orang ini barokah gitu. Barokah umurnya. Jadi kita ini kadang-kadang hanya doa, dibuat pujian, Allahumma barik lana fi Rajab, pujian, tapi tidak poso ya. Maksiat tetap ya tidak ada artinya doanya itu ya. Doa itu harus diimbangi dengan adanya usaha. Ya apa supaya usaha apa? Supaya benar-benar umurnya itu barokah, waktunya barokah ya. Salah satu di antara yang bisa dibuktikan, dirasakan oleh semua orang itu dengan puasa pasti itu lebih bisa meninggalkan maksiat daripada tidak puasa ya. Semursal-mursal orang, sejahat-jahat orang, selama masih mau puasa pasti ya, pasti bisa mengurangi kemaksiatan ya. Yang mana kalau dilakukan terus pasti bisa meninggalkan maksiat secara total ya. Jadi terutama di zaman akhir seperti sekarang ini, supaya kita ini benar-benar bisa mendapatkan umur yang barokah, bisa akan makin dari makin dekat dengan Allah ya, dengan banyak-banyak puasa sunnah itu. Jangan hanya mengandalkan puasa wajib Ramadan ya. Nah ini Ramadan itu menjadi bulan yang sangat istimewa karena di situ ada kewajiban puasa gitu loh. Orang puasa itu menjadi istimewanya itu gitu loh. Walaupun Ramadan orang nggak puasa, terus istimewa apa itu? Misalnya gitu loh. Bulan Ramadan tapi tidak poso. Terus baiknya apa? Jadi Ramadan itu baiknya ya diantaranya karena ada puasa itu gitu loh. Ada puasa. Jadi walaupun di selain Ramadan kalau orang puasa ya akan mendapatkan kebaikan seperti bulan Ramadan itu gitu loh. Makanya kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa isinya Ramadan, pasti ya umatku itu menginginkan seluruh bulan jadi Ramadan semua. Nah, salah satu rahasia Ramadan karena di situ ada puasa Ramadan gitu loh. Nah, kalau orang kepingin semua bulan akan punya nilai ya, walaupun tidak persis ya seperti Ramadan karena puasa ya, supaya senang puasa sunnah. Itu dimaksudkan di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan wajib gitu. Setelah kewajiban otomatis yang pokok harus kita laksanakan dengan baik. Kita harus senang melakukan amal-amal yang sunnah ya. Kalau puasa selain Ramadan ada puasa-puasa sunnah secara umum ya. Setelah bulan Ramadan itu ya, puasa yang paling utama ya pada bulan-bulan yang mulia 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini gitu loh. Rajab ini secara umum ya. Kalau secara khusus setelah Ramadan puasa sunnah yang paling afdal puasa hari Arafah. Setelah itu puasa hari Asyura. Terus ada tingkatan. Tapi secara umum ya puasa pas bulan-bulan yang mulia seperti Rajab seperti ini ya. Begitu juga zakat bagi orang yang sudah wajib zakat. Harus ini, tidak boleh kurang sama sekali, sedikit pun gitu. Selama masih orang ini tidak zakat, ya betapapun sergap ibadah tidak ada artinya ibadahnya. Atau walaupun sudah zakat tapi tidak fair atau tidak sempurna gitu loh. Mestinya ya, katakan zakatnya 500 juta, yang dikeluarkan hanya 10 juta. Ya sama dengan tidak zakat. Ya.
Selama orang itu tidak beres zakatnya, tidak ada artinya ibadah. Kenapa demikian? Karena ketika orang itu tidak membayar zakat atau tidak sempurna dalam mengeluarkan zakat, berarti masih kecampuran hartanya orang fakir miskin. Ya. Dianggap sama dengan merampas haknya orang fakir miskin, mencuri gitu loh. Jadi orang-orang yang kaya raya tidak zakat itu sebenarnya pencuri, perampok, dan korupsi gitu loh. Ya. Itu, ya, tapi tidak menyadari seolah-olah itu hartanya, padahal bukan hartanya. Nah kalau mereka mengambil hartanya orang fakir miskin kan berarti haram itu, campur ya, berarti semuanya jadi harta haram, dimakan, dikasihkan kepada istrinya, dikasih kepada anak-anak, semua makan haram semua, terus apa jadinya gitu. Ya. Makanya di Quran itu pasti digandeng itu antara wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Selalu digandeng gitu. Tidak bisa dipisah gitu loh. Salat sama zakat bagi orang yang mampu ya. Ya ini kadang-kadang wah, kalau sebenarnya kalau orang-orang Islam yang kaya itu beres zakatnya, wah, tidak ada kemiskinan itu. Sekarang ini luar biasa itu orang-orang Islam yang kaya itu, buktinya orang-orang yang haji itu ya sampai antrinya aja 7 tahun ya, orang kepingin haji. Itu saking banyaknya orang kaya di negeri kita ini. Itu andaikan beres zakat, wah luar biasa. Cuma umumnya itu masih tidak beres. Kadang-kadang mestinya zakatnya 500 juta, yang dikeluarkan 10 juta itu pun hanya apa? Supaya tolak fitnah. Ya, tolak fitnah diperlihatkan, dimasukkan surat kabar, dimasukkan TV. Tidak karena Allah. Ya ini bahayanya. Nah kalau walaupun sudah misalnya orang-orang yang berkewajiban zakat sudah mengeluarkan zakat secara sempurna, juga harus mau sodako sunnah gitu. Sebab apa? Sebab harta yang disodakokan itu sebenarnya yang akan jadi milik. Jadi justru kerugian yang sangat besar kalau orang itu ya, dikasih oleh Allah kekayaan tapi ya hanya mencukupkan zakat saja, tapi tidak mau infak ya. Begitu juga kita-kita yang barangkali tidak diberi kekayaan sehingga wajib zakat, itu bukan berarti kita tidak wajib zakat ya. Kita harus melakukan infak sunnah gitu. Ya. Infak sunnah itu salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah, bahkan ini termasuk kunci ya. Jadi kuncinya untuk orang itu makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan orang, jadi orang yang loman gitu loh. Orang jadi orang yang loman. Makanya kata Sayyidina Ali ya, cirinya orang soleh itu ya ada 5. Orang itu akan bisa menjadi orang yang soleh itu ada 5. 1 harus seneng ngaji itu, ya. Harus mengerti syariat gitu loh. Syarat mutlak harus ngerti agama, alias realisasinya harus seneng ngaji gitu. Ngaji agama, terutama yang menyangkut masalah keimanan, ketauhidan ya. Terus yang kedua, ya, cirinya orang yang soleh ini orang yang tidak kedunyan. Kalau orang itu kedunyan, ya tidak akan jadi orang soleh. Dipaksakan bagaimana, tidak bisa jadi orang soleh. Jadi kita cari dunia boleh gitu loh. Cuma kedunyan ini yang tidak boleh. Kedunyan itu ya gara-gara cari dunia sampai lupa sholat, lupa ngaji. Gara-gara cari dunia sampai nipu orang ya. Sampai apa? Ngurangi timbangan, sampai tidak jujur. Itu namanya kedunyan itu. Kedunyan ya. Kalau orang selama orang itu masih kedunyan ini, udah diusahakan ibadah sergapnya bagaimana? Tak bisa, tidak ada artinya. Ya. Jadi termasuk kenapa kok orang kedunyan ini? Sebab selama orang kedunyan pasti pikirannya kepada dunia, walaupun dia sholat, kelihatannya jasadnya sholat, tapi hatinya pasti ya memikirkan dunia. Itu namanya kedunyan namanya. Ya. Kalau orang itu apa? Tidak kedunyan, ya
Biar walaupun jadi orang terkaya tetap tidak sampai masuk di hati. Ya. Waktunya sholat, ya sholat jamaah. Waktunya ngaji, ngaji. Ya. Ya. Misalnya waktunya payah, butuh istirahat, ya ditutup, ya istirahat. Ya. Ada misalnya orang yang butuh bantuan dikasih, itu namanya tidak kedunyan. Ya. Ya. Itu. Yang ketiga, cirinya orang yang soleh itu kata Sayyidina Ali, tidak bakhil, alias jadi orang yang loman. Orang yang loman. Ya. Kalau orang itu bakhil, tidak bisa. Walaupun banyak ibadahnya, tidak bisa jadi orang yang soleh. Ya. Makanya dalam surat Al-Lail ayat 5 mungkin itu dan seterusnya, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi dan takwa dan yakin akan pahala di akhirat, maka akan kami beri kemudahan ke jalan yang mudah, alias jalan yang menuju surga. Ya. Dalam ayat lain disebut wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, tidak sampai jadi orang kikir bakhil, maka dijamin, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, berbahagia. Itu ciri yang ketiga supaya jadi orang soleh. Ciri yang keempat supaya jadi orang yang soleh itu tidak pernah pamer gitu loh. Melakukan apa saja hanya semata-mata karena Allah. Ya. Jadi kalau orang itu selama masih seneng pamer, ya. Melakukan apa? Kepingin pamer, tidak bisa jadi orang soleh. Bukan potongan orang yang soleh itu suka pamer. Jadi orang yang soleh ini hanya tidak melakukan apa saja yang dituju hanya Allah. Ya, hanya karena Allah. Ya, karena kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, ya, tidak pernah membangga-banggakan diri. Ya. Kalau orang itu suka membanggakan diri, masih belum bisa jadi orang yang soleh. Sebab tidak ada yang bisa dibanggakan. Apapun yang dimiliki bukan milik kita. Ya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi hanya Allah yang bisa dibanggakan. Sudah. Jadi kita ini supaya bisa dekat dengan Allah itu tidak cukup hanya ibadah-ibadah ya, itu ya, yang bersifat badan ya. Tapi termasuk kalau orang itu dikasih kelebihan oleh Allah harus ya mendekatkan diri berupa infak ya, mau ya, memberikan kelebihan. Nah, itulah yang dimaksud dalam hadis sahih riwayat Bukhari, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melakukan apa yang aku fardukan padanya. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah yang pokok itu melaksanakan kewajiban-kewajiban itu beres semua. Pertama yang pokoknya. Larangan-larangan Allah ditinggal semua. Terus terusan hadis ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah gitu loh. Otomatis setelah wajibnya beres gitu. Jadi sholat wajib dijaga sudah sempurna, seneng sholat-sholat sunnah ya. Puasa wajib sudah beres, tidak ada kurangnya Ramadan, seneng puasa-puasa sunnah gitu loh ya. Zakat sudah beres, seneng sodako sunnah. Dan begitu juga amal-amal sunnah yang lain ya. Setelah wajibnya beres, apa jaminannya? Hatta uhibbah. Sehingga aku benar-benar cinta kepada orang ini. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Allah itu syarat mutlak gitu. Orang ini harus senang melakukan sunnah-sunnah setelah menjaga yang wajib gitu loh. Tidak cukup hanya yang wajib saja gitu. Jadi yang sunnah-sunnah harus juga dilakukan secara kontinu, istiqomah. Ya, sampai seperti wajib ya, dia sendiri yang mewajibkan saya harus sholat rawatib karena dia butuh Allah gitu loh. Jadi
walaupun sebenarnya tidak wajib, dia sendiri yang mewajibkan. Sholat duha, wajib saya sholat duha. Ya, Pak? Diwajibkan sendiri karena dia yang butuh. Gitu. Ya. Nah ini, sampai seperti itu sehingga bisa istiqomah. Kalau sudah demikian, pasti orang ini akan mendapatkan mahabbat Allah, kecintaan Allah. Itu yang sudah kecintaan Allah segala-galanya, sudah tingkat yang sangat tinggi. Itu janji Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai seseorang, maka aku yang jadi pendengaran yang ia buat mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku yang jadi penglihatan yang ia buat melihat. Wa yadahu allati yabshu biha, dan aku yang jadi tangan yang ia buat bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku yang jadi kakinya yang ia buat berjalan. Alias seluruh anggota badannya ini dijaga oleh Allah. Diarahkan kepada hal-hal yang menuju ridho Allah gitu loh. Mata tidak digerakkan oleh Allah kecuali melihat yang baik. Lisan tidak digerakkan untuk bertutur kata kecuali yang baik. Itu Allah yang menggerakkannya. Pendengaran tidak diperdengarkan oleh Allah kecuali yang baik-baik. Itu tanda orang yang dicintai Allah gitu loh. Karena orang ini di samping menjaga yang wajib, senang melakukan yang sunnah istiqomah. Ya, nanti hasilnya orang ini benar-benar dicintai Allah, otomatis dijaga dari segala macam bahaya, digerakkan anggota badannya ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju kepada keridhaan Allah. Ya. Tidak ada sulitnya karena sudah dikasih oleh Allah, dicintai oleh Allah. Allah yang menggerakkan itu. Ya. Tapi kalau orang ini masih belum dapat kecintaan Allah, ya, itu sangat berat untuk mensyukuri nikmat anggota badan itu loh. Mata kita gunakan apa, telinga kita buat apa, lisan kita buat apa, kaki kita buat apa. Itu kalau tidak ada inayah, tidak ada pertolongan Allah sangat sulit ya. Ya, makanya kita harus berusaha mencari ya, kedekatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah itu dengan cara kewajiban-kewajiban ini harus kita lakukan dengan sempurna. Terus kita harus senang melakukan amal-amal yang sunnah secara rutin, secara istiqomah sampai seolah-olah seperti wajib. Lanjutan hadis itu ya, wala in sa'alani la'utiyannahu. Karena orang ini sudah dicintai oleh Allah katanya. Jika dia minta kepadaku, pasti benar-benar aku kasih dia. Ya. Walaupun sesuai dengan kebijaksanaan Allah, kalau yang diminta baik menurut Allah pasti dikasih, tidak mungkin tidak gitu. Ya. Dan pasti dipilihkan yang terbaik karena dicintai oleh Allah. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Alias dikabulkan segala, dituruti apapun keinginan ya, yang baik menurut Allah. Itu karena sudah mendapatkan kecintaan Allah ya. Di samping ya, orang ini kalau kewajiban itu dilakukan dengan sempurna terus senang melakukan yang sunnah-sunnah, itu akan ya, menghasilkan kecintaan Allah yang akan menyebabkan dia selalu dijaga seluruh anggota badannya oleh Allah. Sekaligus amal-amal yang sunnah ini akan bisa meninggikan derajat di akhirat gitu ya. Jadi kalau orang itu amal-amal yang wajib sudah beres berarti selamat gitu loh, selamat ya. Tapi misalnya kurang, amal-amal yang wajibnya itu kurang, misalnya sholat wajibnya kurang, ya nanti akan ditutup, ditempel dengan sholat-sholat sunnah, kekurangannya itu. Puasa Ramadan kok ada yang kurang-kurangnya, akan ditutup dengan puasa-puasa sunnah. Zakat kok ada tidak beresnya, akan ditutup dengan sedekah-sedekah. Begitu terus ya. Kalau sudah lengkap ya, tidak ada kurangnya, kok banyak amal-amal sunnah. Nah ini akan jadi meninggikan derajat gitu. Tambah banyak amal-amal sunnahnya, tambah tinggi derajatnya di akhirat besok ya. Ini tapi orang tidak boleh, kadang-kadang bisa saja orang itu hanya mengutamakan yang sunnah tapi wajibnya ya diabaikan. Nah ini tertipu gitu loh. Jadi wajib ini yang pokok, baru setelah itu kita tingkatkan melakukan yang sunnah-sunnah ya.
Wa qad tu'athirun niyya as-shadiqah fil amril mubah ya. Ini nanti akan diterangkan tentang perkara yang mubah itu apa? Kalau diniati yang baik itu justru akan jadi ibadah. Yang mana kita harus apa? Menggunakan itu semua gitu ya. Jadi sarana amalan-amalan yang mubah itu bagaimana supaya jadi ibadah ya, harus kita siasati dengan diniati yang baik ya. Insyaallah akan kita terangkan pada Selasa malam Rabu yang akan datang ini karena waktunya sudah mepet isya. Saya kira itu mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah kita kaji dalam kitab ini, mendapatkan pertolongan Allah SWT untuk bisa meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ربنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سلم وارزقنا أهلنا وأولادنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعمرا طويلا في طاعتك مع الصحة والسلام والعافية وارزقنا أيام حسنى خواتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله من آمين. الفاتحة.